Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini 22 Dzulqa'dah insyaallah 1443 20 Juni 2022 kita dipertemukan kembali di majelis ilmu di salah satu rumah Allah yang mana kita senantiasa memohon taufik dari Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah tambahan ilmu, dimudahkan mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan kita senantiasa mendapat taufiknya sampai ajal menjemput kita. Artinya kita semoga dikuatkan, ditetapkan di atas keimanan dan diwafatkan di atas keimanan pula. Bahasa kita lanjutkan pembacaan kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatun Nufus. Bab yang pertama dari fasal yang ketiga, halaman 83, yang mana telah dijelaskan pada kesempatan sebelumnya ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya memperbaiki hati, pentingnya melakukan evaluasi kepada hati, introspeksi, muhasabah, yang mana telah satu ayat dan hadis-hadis. Ayat surat Asy-Syu'ara 88-89, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Siapa yang datang kepada Allah, menghadap Allah dengan hati yang salim. Dikatakan oleh ahlul ilmi, Sa'di dan yang lainnya, yaitu yang selamat dari kesyirikan kepada Allah dan selamat dari segala bentuk keraguan, kebidahan dan yang lainnya. Artinya hati yang ikhlas mentauhidkan Allah, ini qalbun salim. Kemudian hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nu'man ibn Bashir pun telah kita jelaskan tentang al-qalb. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pentingnya peran hati yang ada di jasad kita. Apabila inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam jasad itu, dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila baik, maka baik jasad itu, anggota badannya. Wa idza fasadat, apabila rusak, dalam artian menyekutukan Allah, senantiasa maksiat kepada Allah, artinya jauh dari Allah Azza wa Jalla, maka pun anggota badannya akan terganggu, akan rusak pula. Ala wahyal qalb. Hadis ini telah kita jelaskan pentingnya memperhatikan al-qalb. Kemudian juga hadis yang kedua, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidaklah memandang kepada bentuk tubuh kita, harta kita, melainkan melihat kepada hati dan amalan kita. Yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Azza wa Jalla melihat kepada hati dan amalan kita. Tidak cukup hati dan amalan. Hadis ini pun telah kita jelaskan
Kalau kembali kepada syarat diterimanya al-amal, ikhlas, letaknya di hati. Kemudian al-mutaba'ah, itu kaitan dengan amalan yang saleh apabila sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kemudian hadis yang ketiga yang panjang telah dijelaskan pula tentang fitnah bagaikan gelombang lipatan malam ya. Sebagian riwayat bagian gelombang laut. Di sini dijelaskan fitnah itu di hadis yang lain, hadis yang Hudzaifah bin al-Yaman. Hadisnya panjang. Digambarkan oleh Hudzaifah dari Nabi SAW bahwasanya fitnah itu terhadap hati bagaikan anyaman tikar. Makanya dari sini hati itu terbagi menjadi dua. Ada hati yang putih, bersih, jernih, yaitu yang mentauhidkan Allah, ibadah untuk Allah, ikhlas karena Allah, melakukan ketaatan-ketaatan. Dan ada hati yang aswad. Aswad di sini hati yang menyekutukan Allah, maksiat kepada Allah Azza wa Jal, dan dia tidak mengenal yang baik kecuali dari hawa nafsunya. Apapun yang dilihatnya, apabila sesuai hawa nafsunya maka dilakukan. Ini pun hadis Hudzaifah bin al-Yaman menjelaskan tentang al-qalb, pentingnya hati. Kemudian hadis selanjutnya, hadis Anas yang sempat kita singgung sedikit, kaitan dengan doa Nabi SAW. Wa qala Anas radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqul, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Anas ibn Malik radhiyallahu an mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali senantiasa mengucapkan, memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub. Siapa muqallibal qulub? Allah Azza wa Jal. Zat yang membolak-balikkan hati, Allah Azza wa Jal. Yang memiliki hati, Allah Azza wa Jal. Makanya dalam doa yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha. Engkau lah pemilik hati ini. Jadi kita memohon kepada Allah Azza wa Jal sebagaimana Nabi SAW memohon, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Kadang kita tempo-tempo saat-saat ada giat dalam ibadah kepada Allah, kadang-kadang ada bisikan yang lain, dan itu kadang bukan pagi sore, kadang tidak sampai. Makanya kita senantiasa memohon as-sabat hattal mamat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Apalagi di zaman fitnah, apalagi di zaman al-fitnah, baik itu fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Dan telah disinggung pada kesempatan yang lalu bahwasanya fitnah secara global ada dua. Ada fitnah asyahawat, kaitan dengan ma'asi, kemungkaran-kemungkaran yang banyak kita lihat, kita dengar, kita. Ini syahwat. Fitnatun nisa, fitnatud dunia, masuk semuanya syahwat. Ada fitnatus syubuhat. Syubuhat tentang kerancuan dalam agama. Begini, artinya apa? Jauh dari tuntunan Nabi SAW. Dan dalam menghadapi dua fitnah itu, ahlul ilmi menjelaskan dengan dua hal bisa dibentengi. Bil ilmi wal yaqin. Ilmu, yakin akan syariat Allah, yakin akan ajaran Nabi SAW yang disampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Ini bisa
membentengi kita dari fitnah-fitnah asyubuhat. Yang kedua, bisabr, dengan kesabaran akan membentengi kita dengan izin Allah Azza wa Jal dari fitnah asyahawat. Karena fitnah syahwat tidak bisa dilawan kecuali dengan kesabaran. Sabar tidak melakukan kemaksiatan, menjauhi, meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang. Dalam hadis ini Anas ibn Malik menjelaskan keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin oleh Allah Azza wa Jal surganya, diampuni oleh Allah Azza wa Jal, masih memohon kepada Allah Azza wa Jal as-sabat hatta al-mamat. Anas ibn Malik nanya, qult ya Rasulullah, as-sahaba keimanannya tidak diragukan. Sahabat di antaranya Anas bin Malik mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, amanna bik, kami iman kepada engkau ya Rasulullah. Iman dengan iman seutuhnya. Wa bima ji'ta bihi, dan dengan apa yang engkau bawa, ajaran yang engkau bawa wahai Rasulullah. Kemudian apa yang ditanyakan oleh Anas? Fahal takhafu alaina? Apakah setelah itu engkau wahai Rasulullah, utusan Allah, masih takut, khawatir atas diri kami? Apa jawab Nabi SAW? Ini yang menjelaskan nantinya bahwasanya al-qalb ada atau milik Allah, dan dialah Allah Azza wa Jalla yang membolak-balikkan. Dan hal ini banyak kita lihat dalam sejarah. Ketika Nabi SAW meninggal, fitnah mulai muncul. Banyak mereka yang murtad, yang sebelumnya menunaikan zakat, tidak menunaikan zakat, kemudian murtad, waliyadzubillah, keluar dari agama. Dan kalau kita baca banyak kejadian yang lain, banyak. Dan dalam hadis itu kita diingatkan oleh Nabi SAW akan fitnah ini. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ini diantara fitnah. Diantara fitnah, bentuk fitnah, baik yang zaman dahulu atau yang mungkin kita jumpai sekarang ini. Kadang ada yang paginya mukmin, sore harinya kafir, atau sebaliknya. Paginya intinya dia menjual. Jadi yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada yang pagi harinya mukmin, sore harinya kafir. Ada yang sore harinya mukmin, pagi harinya kafir. Waliyadzubillah. Yabi'u dinahu, menjual agamanya, bi'aradin minad dunia, dengan sedikit dunia. Nah, itu di antara bentuk fitnah yang dipaparkan kepada hati. Nabi SAW ketika Anas bin Malik mengatakan demikian, apakah engkau wahai Rasulullah, utusan Allah, khawatir kepada kami? Apa jawab Nabi SAW? Naam. Nabi SAW, naam, iya. Ini Nabi SAW khawatir kepada sahabatnya akan fitnah-fitnah ini. Bagaimana dengan kita yang sudah jauh, baik dari ilmu, dari kenabian, dari zaman an-nas khairun nasi qarni, zaman yang telah diberi kebaikan, penuh dengan kebaikan. Kemudian Nabi menjelaskan, innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Di sini hadis ini juga menetapkan sifat usba' li Allah Azza wa Jal. Bagaimana? Wallahu a'lam. Al-muhim kita tetapkan, nu'min. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Biduni takyif, wala tamsil, wala tahrif, wala ta'til. Menetapkan Allah memiliki tangan-tangan,
Tidak ditakwil lagi. Allah memiliki usba', memiliki usba'. Bagaimana? Wallahu a'lam. Al-kaif majhul. Al-kaif majhul. Bagaimana? Wallahu a'lam. Nu'min bihi kama ja'a. Bagaimana? Majhul. Wal imanu bihi wajib. Iman dengan apa yang telah disebutkan tentang sifat-sifat Allah adalah wajib. Wasu'alu an misli hadza muhdats. Soal semacam demikian, bagaimana tangan Allah, bagaimana telunjuk Allah, hadza muhdats, bid'ah, kama qala al-Imam Malik. Jadi hadis ini pun menjelaskan akan sifat usba' li Allah Azza wa Jal, bagi Allah Azza wa Jal. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Allah membalak-balikkan yang mana Allah inginkan. Makanya hendaknya kita senantiasa memohon taufik kepada Allah Azza wa Jal, senantiasa memohon kepada Allah, apalagi di zaman fitnah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla pula, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ini semua dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimohon oleh Nabi kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita? Teladan kita adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita lebih sangat membutuhkan as-sabat hatal mamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Disahihkan oleh Imam Al-Albani. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, innal qalba malikun wal a'dha'a junuduhu fa in tabal maliku tabat junuduhu wa idza khabusal maliku khabusat junuduhu. Ini penggambaran bagaimana gambaran hati terhadap anggota badan. Hati bagaikan malik, penguasa, raja yang menguasai. Wal a'dha, anggota badan yang lainnya, tangan, kaki, mata, telinga, dan yang lainnya semua itu bala tentaranya, pasukannya. Fa in tabal malik, apabila hati itu baik, maka mulut yang terucap juga baik, tangan akan melakukan hal yang baik, kaki melangkah kepada yang baik, telinga mendengar yang baik, mata melihat kepada yang baik. Tapi kalau hatinya busuk, hasad, dengki, iri, hiqid, dan yang lainnya, pasti akan ada amalan badan yang merusak juga. Kalau sudah hati punya dengki, punya iri, riya, pasti dia mengamalkannya, amalannya rusak. Anggota badannya amalannya pasti rusak. Karena hatinya yang pemilik atau penguasa dari anggota badan ini sudah rusak, maka yang lainnya ikut khabis, ikut jelek, ikut rusak. Ini juga menguatkan hadis yang di atas. Ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini menjelaskan tentang wa qala Mundhir rahimahullah, jaa nasun minad dahaqina ila Abdullah bin Mas'ud. Dahaq ini jamak dihqon. Dihqon atau duhqon, boleh dikatakan dihqon atau duhqon. Sebagian ahlul lughah mengatakan tujar, pedagang. Disebutkan di sini jaa nasun minad dahaqin ila Abdullah bin Mas'ud. Sekelompok manusia, sekelompok tujar menghadap kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Fata'ajjaban an-nasu min ghilati riqabihim wa sihhatihim.
Manusia sekitarnya, manusia saat itu kagum dengan keperkasaannya, sehat badannya, jadi badannya tegar, sehat, dikagumi. Kagum dengan hal itu, kagum yang berlebihan lah. Faqala Abdullah. Kemudian dikatakan di sini qala Abdullah bin Mas'ud innakum tarawunal kafira min asahhin nasi jisman wa amradihim qalban wa talqaunal mu'mina min asahhin nasi qalban wa amradihim jisman. Wa aimullah law maridat qulubukum wa sahhat ajsamukum lakuntum ahwanu 'ala Allahi minal ji'lan atau ju'lan, minal ju'lan. Ju'lan ini jamak dari ju'al, ju'lan, sejenis kumbang. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalian melihat mereka yang menyekutukan Allah, yang kafir kepada Allah, mereka min asahin nasi jisman, badan mereka sehat, namun hati mereka sakit. Maksudnya apa sakit di sini? La yu'minuna billah, tidak iman kepada Allah. Yusyrikuna ma Allah, yusyrikuna billah, menyekutukan Allah Azza wa Jal, tidak ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Badannya sehat, namun hatinya sakit. Wa talqaunal mu'min, sebaliknya engkau mendapati menjumpai mukmin min asahhin nasi qalban wa amradihim jisman. Engkau mendapati hatinya sahih, bersih, karena iman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, ikhlas kepada Allah dalam ibadah kepadanya. Wa amradihim jisman, namun tubuhnya kadang ditimpa penyakit, diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Memang kalau kita lihat dari sekilas ya, sekilas, namun tidak semuanya. Sekilas kadang kita jumpai memang kadang kita kurang perhatian terhadap kesehatan. Tapi beda yang lainnya, perhatian sekali kepada kesehatan. Namun kesehatan penting sebetulnya. Karena dengan kesehatan itu kita bisa meningkatkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sebetulnya di sini ya hendaknya kita pun memperhatikan kesehatan kita supaya apa? Bisa meningkatkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, namun tetap kewajiban kita kepada Allah sebagai mukmin menjalankan kewajiban-kewajibannya itu pun tak kalah penting. Di sini sebetulnya dibandingkan tentang al-qalb, bagaimana hati al-musyrik, al-kafir, walaupun badannya sehat, tapi hatinya penuh dengan kekufuran, kesyirikan, penuh dengan dosa, bid'ah dan yang lainnya lah. Adapun mukmin yang iman kepada Allah, walaupun diuji dengan mungkin penyakit, namun hatinya masih bersih. Jadi di sini menjelaskan tentang dua macam hati, antara al-mu'min dan al-kafir. Kemudian dikatakan wa aimullah. Ini lafaz sumpah ya. Aimullah, aimunullah, sama wallahi. Aimullah, aimunullah. Sebagaimana dalam hadis Nabi, wa aimullah law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Ada lafaz yang lainnya wa aimun, wa aimunullah. Ada lugha-lugha yang lain. Aimullah, aimunullah. Ini maksudnya al-qasam al-halif billah azza wa jal. Law maridat qulubukum
Wasahhat ajsamukum, ini yang dimaksud siapa? Kalian wahai kaum mukminin. Jika hati kalian sakit, sehat jasmani kalian, sehat badan kalian, lakuntum ahwanu 'ala Allahi minal ju'lan. Niscaya kalian lebih hina di sisi Allah daripada kumbang. Di sini dijelaskan tentang hati, pentingnya hati yang as-salim, yang iman kepada Allah, ikhlas ibadah kepada Allah. Kalau hati penuh penyakit, kesyirikan kepada Allah, kemaksiatan kepada Allah, maka al-ju'lan, jenis kumbang ini kita masih lebih hina daripada kumbang tadi, hayawan yang tidak ada qimahnya lah. Wa an Sufyan ibn Dinar rahimahullah qala sa'altu Mahan al-Hanafi. Mahan al-Hanafi kunyahnya Abu Saleh, sebagian mengatakan Abu Salim, min tabi'in. Sufyan ibn Dinar suatu ketika menanya kepada Mahan al-Hanafi. Mahan al-Hanafi ini sekali lagi tabi'i. Dia menanya tentang bagaimana tentang amalan al-qaum. Kaum at-tabi'in yang saat itu sama Mahan al-Hanafi dan yang lainnya lah, ashabuhu. Ma kanat a'malul qaum? Qal kanat a'maluhum qalilah wa kanat qulubuhum salimah. Bahwasanya amalan mereka sedikit, namun hati mereka bersih. Hati mereka ikhlas kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Sesama manusia juga tidak ada hikid, tidak ada hasad, bersih hati mereka. Sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan di kesempatan yang lalu, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang betul-betul muslim itu apabila yang muslim lainnya selamat dari cercaan atau tangannya. Tapi kalau seorang muslim tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga tangannya, tidak masuk dalam hadis itu. Nabi mengatakan man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Nah, di sini bukan meremehkan amalan, bukan. Jadi ini bandingan ya. Oh, kalau gitu saya tidak usah mengamalkan puasa Senin Kemis, tidak usah mengamalkan ini, tidak usah mengamalkan ini. Lah, bukan demikian. Ini yang dimaksud membandingkan mana yang lebih diutamakan, memperbaiki hati atau memperbanyak amalan gitu loh. Jawabannya pasti memperbaiki hati dulu. Sambil kita meningkatkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hati itu akan baik ketika kita senantiasa melakukan ketaatan. Tapi kalau kita memperbaiki hati tanpa melakukan ketaatan, tanpa melakukan amalan, kita perbaiki hati, tapi amalannya kurang, tidak ditingkatkan, sama saja nanti fitnah akan memasuki pada dia. Syaitan akan membisikkan begini. Jadi yang dimaksud di sini adalah membandingkan antara amalan, memperbanyak amalan dengan mengesampingkan hati, dan yang memperhatikan hati amalannya sedikit. Mana yang lebih utama? Yang perhatikan hati. Hati diperbaiki meskipun amalannya sedikit, insya Allah akan baik. Lebih baik lagi apabila hatinya bersih, amalannya baik, banyak. Lebih baik lagi sudah memperhatikan hati, dibersihkan hati, amalannya ditingkatkan. Nah, ini lebih baik lagi. Jadi sekali lagi apa yang dikatakan oleh Mahan al-Hanafi di sini bukan kemudian meremehkan amalan ketaatan kepada Allah, bukan. Untuk membandingkan saja. Sama kadang kayak
Apa yang lebih penting bagi talib ilm? Apakah melakukan nafilah atau belajar ilmu? Yang pasti jawabannya menuntut ilmu. Namun ilmu pun butuh membuahkan buah amalan. Kalau talib ilm punya ilmu kemudian tidak meningkatkan ketaatannya, ya tanda kutip lah intinya. Jadi kalau dibandingkan mana yang lebih utama, menyibukkan dengan sunnah atau ilmu? Ilmu. Wahakadha as-salaf mengatakan demikian. Ilmu. Dengan ilmu itu akan membuahkan ketaatan insyaallah ta'ala. Makanya ketika seorang telah mendapatkan ilmu, hendaknya dia memohon kepada Allah taufik. Jangan kemudian dia mengandalkan kepada dirinya. Yang demikian bisa sesat waliyadzubillah. Dan banyak yang sesat karena ilmu waliyadzubillah. Wa qala Syekhul Islam rahimahullahu taala fa aslul imani fil qalb wa huwa qaulul qalbi wa amaluhu wa huwa iqrarun bit tasdiqi wal hubbi wal inqiyadi wa ma kana fil qalbi fala budda an yadhhara mujibuhu wa muqtadahu ala jawarih. Nah, ini ucapan Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwa, bagus sekali ini. Menjelaskan tentang al-iman, hakikat keimanan. Bahwasanya asal keimanan itu di hati. Asal keimanan itu, akar keimanan itu dari hati. Yaitu qaulul qalbi wa amaluh. Ucapan hati dan perbuatan hati. Perbuatan hati apa ya? Banyak. Nanti akan banyak kita jumpai. Al-ikhlas itu kan termasuk amalan hati. Banyak nanti akan dijumpai. Wa huwa iqrarun bit tasdiq wal hubbi wal inqiyad, yaitu menetapkan, mempercayai, meyakini dengan hati. Cinta wal inqiyad ini melaksanakan ketaatan, mengamalkan. Wa ma kana fil qalbi fala budda an yadhhara mujibahu wa muqtadahu al jawarih. Apa yang ada di hati pasti akan nampak pada anggota badan. Apa yang ada di hati pasti akan nampak pada anggota badan. Dan ini kadang kita jarang perhatikan ya. Tapi kalau antum perhatikan pasti akan kalian jumpai. Pasti akan dijumpai. Hatta sekecil apapun, sekecil akan dijumpai. Wa idza lam ya'mal bimujibihi wa muqtadahu dalla ala adamihi aw dha'fihi. Apabila seorang tidak mengamalkan konsekuensinya ketika seorang mengatakan amanna billah, iman kepada Allah Azza wa Jalla, apa konsekuensinya? Banyak. Dia melakukan ketaatan kepada Allah. Makanya al-Arab fil jahiliyah, bangsa Arab jahiliyah, ketika Nabi diutus, ketika Nabi mengajak mereka untuk iman, mengumpulkan Abu Lahab dan yang lainnya, Abu Jahal, diajak untuk mengucapkan kalimat syahadah, mereka ya'baun, mereka menolak. Paham konsekuensinya itu bagaimana. Kalau dia mengucapkan kalimat itu, apa yang mesti dilakukan itu faham. Meninggalkan semua sesembahan. Makanya ketika Nabi mengajak pamannya Abu Talib dalam keadaan sakit, wahai kul kalimatan, katakanlah satu kalimat yang aku uhajju biha indallah yaumil qiyamah. Abu Jahal dan pembesar yang lainnya mengatakan, apakah engkau istilahnya, apakah engkau targhabu an millati, apakah engkau benci akan millah abaina, millah al-jahiliyah. Ketika diajak Nabi, kemudian dia melihat lagi ke sampingnya sampai dikatakan
Abu Thalib meninggal dalam millat al-jahiliyah. Intinya, sekali lagi yang demikian ini, yang pasti hidayah, taufik minallah. Dan apabila kita telah mendapatkan hidayah, jangan disia-siakan. Sungguh banyak yang belum mendapatkan hidayah. Dan antum alhamdulillah kita mendapatkan hidayah dan dapat bermajelis ilmu demikian. Hendaknya kita pupuk. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah as-sabat, as-sabat, as-sabat hatta al-mamat. Jadi hidayah ini kalau sudah menyentuh seseorang, insya Allah akan menancap dan senantiasa dia memohon kepada Allah as-sabat. As-sabat. Apabila idza lam ya'mal bimujibihi, jadi apabila seorang sudah mengucapkan dengan hatinya tapi tidak mengamalkan konsekuensinya, ini menunjukkan adam dalla ala adamihi au dha'fihi. Adam itu ketiadaan. Maksudnya apa? Ketiadaan iman, tidak ada imannya sudah. Atau lemah imannya. Makanya dalam hadis itu dikatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yashrabul khamru hina yashrabu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang zina la yazni zani hina yazni, ketika dia zina itu dia mukmin. Itu nanti akan dijelaskan di sini. Ada al-iman al-mutlaq, ada mutlaqul iman. Ini kalimat dijumpai pada ucapan al-Imam Ibnul Qayyim wa Syekh Islam bin Taimiyah. Di situ ada di bawahnya. Saya lanjutkan dulu. Walihada kanatil a'maludz dhahirah min mujibi imanil qalbi wa muqtadah. Maka dari itu amalan-amalan zahir, salat, puasa, mengucapkan yang hak, mengucapkan yang jujur, membaca Al-Quran, ini semua amalan-amalan zahir. Ini bukti keimanan hati. Jadi mujib salah satu bentuk keimanan yang ditunjukkan dari amalan-amalan zahir dia itu sholat dijaga, puasa, amalan-amalan yang lain, kewajiban-kewajiban. Ini menunjukkan akan kuatnya keimanan di hati. Wahya tasdiqun lima fil qalbi wa dalilun alaihi wa syahidun lahu wahya syu'batun min majmu'il imanil mutlaq. Ini sedikit ada kalimat ini al-imanil mutlaq wa mutlaqul iman. Sekilas saja saya sampaikan. Jadi di sini tadi walihada kanatil a'malu dhahira wa hiya tasdiqun lima fil qalb, yaitu membenarkan apa yang ada di hati, wa dalilun alaihi, sebagai bukti atas yang ada di hati itu ditunjukkan dengan anggota badan, wa syahidun lahu wa hiya syu'batun min majmu'il imanil mutlaq wa ba'dhun lah. Ini adalah syu'bah, bagian dari al-iman al-mutlaq. Al-iman al-mutlaq, ketika dikatakan al-iman al-mutlaq adalah al-iman al-kamil. Ada istilah al-iman al-mutlaq, ada istilah mutlaqul iman. Ada istilah al-iman al-mutlaq dan ada istilah mutlaqul iman. Ibnul Qayyim mengatakan dalam Badaul Fawaid, menjelaskan tentang istilah ini, fal imanul mutlaq la yutlaqu illa 'alal kamil al kamal al ma'mur bihi. Itu kaitan dengan tadi itu, dengan hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Bukan kemudian dikatakan dia kafir lah. Dia tidak al-iman al-mutlaq, tidak ada padanya. Tapi mutlaqul iman masih ada padanya. Mutlaqul iman masih ada padanya. Al-iman al-mutlaq la.
Qal Al-Imam Ibnu Qayyim wa mutlaqul iman yutlaqu 'ala an-naqisi wal kamili wa lihadha nafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-iman al-mutlaq 'aniz zani wa syaribil khamr was-sariq wa lam yanfi anhu mutlaqul iman. Ini ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim. An-Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih tadi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Apa yang dimaksud? Dia tidak mukmin al-mutlaq, al-iman al-mutlaq. Tapi tidak boleh kita nafikan mutlaqul iman. Ini sedikit bingung kan? Ada kalam ahlul ilmi ada, bukan falsafah ya. Lu kok falsafah? Mawjud Ibnu Qayyim, lihat antum di Badail Fawaid. Qal fala yadkhulu fi qawlihi wallahu waliyul mu'minin wala fi qawlihi qad aflahal mu'minun wala fi qawlihi innamal mu'minuna alladziina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum. Jadi ada ayat-ayat seperti ayat ini, qad aflahal mu'minun. Siapa yang dimaksud di sini? Al-iman al-mutlaq. Demikian pula ketika dikatakan Allahu waliyul mu'minin, yang betul-betul al-iman al-mutlaq. Ajib, ucapan Imam Ibnu Qayyim bagus sekali di sini. Qal, panjang sebetulnya ucapan Ibnu Qayyim. Asyahid di sini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya apa yang dilakukan oleh manusia, ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, baik itu yang ditampakkan oleh anggota badan, baik itu sholat atau mengucapkan yang hak, mengucapkan yang jujur, tidak dusta, atau amalan-amalan yang lain, ini sekumpulan dari al-iman al-mutlaq. Sekumpulan dari al-iman al-mutlaq. Jadi apabila seorang mukmin melakukannya, wa ba'dun lahu, dan sebagian dari itu, lakin ma fil qalbi huwal asl lima ala al jawarih. Namun yang ada di hati ini merupakan akar dan asalnya, dan itu yang kemudian membuahkan pada anggota badan. Sekali lagi, al-iman al-mutlaq wa mutlaqul iman. Coba saya bacakan lagi atau yu'adzin dulu. Man yu'adzin? Adzana. Saya lanjutkan sedikit tentang al-iman al-mutlaq wa mutlaqul iman. Yu'adzin dulu awalan. Baik, saya jelaskan sedikit tentang lanjutan tentang al-iman al-mutlaq wa mutlaqul iman. Wa hadha at-tafriq muhim, penting ya untuk diketahui supaya tidak salah dalam memahami sebagian hadis-hadis Nabi SAW. Salah satunya tadi hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pelaku zina melakukan zina dia dalam keadaan iman, sehingga langsung kalau gitu dia kafir dalam ketika zina itu. Jadi sehingga dia murtad atau mesti syahadat lagi. Artinya dia apa? Al-iman al-mutlaq tidak ada badannya. Kalau ada badannya al-iman al-mutlaq, tidak akan zina. Itu maknanya. Nahnu ana atakalam muslim ya, kaum mukminin ya. Kita ngomong tentang al-mu'min atau muslim yang iman kepada Allah Azza wa Jalla. Ana la atakalam an selainnya. Tapi kalau seorang yang sudah memang musyrik, kafir, zina, ya la yadkhul fi hadzal hadis. Tidak masuk dalam hadis ini. Apa bedanya? Mal farqu bainal iman mutlaq wa mutlaqul iman? Jadi sekali lagi, al-imanul mutlaq itu adalah al-iman al-kamil. Al-iman al-kamil yang dengannya dia langsung dimasukkan ke surganya Allah Azza wa Jalla. Artinya tidak diadab.
fala yusaf bihi usat. Maka iman al-kamil, al-iman al-mutlaq ini tidak disifati mereka yang maksiat kepada Allah. Mereka yang maksiat kepada Allah, yang zina, yang minum khamr, yang membunuh, tidak disifati al-iman al-mutlaq. La yusaf bihi al-usat wal muqassiruna fi ta'at. Wa amma mutlaqul iman fayu'na bihi man kana indahu aslul iman. Jadi mutlaqul iman, perhatikan ya, ada na'at man'ut, ada mudhaf wa mudhaf ilaih. Al-iman al-mutlaq. Ini na'at man'ut. Hadis kata Rik. Tapi kalau mutlaqul iman mudhaf wa mudhaf ilaih. Mutlaqul iman itu adalah aslul iman. Lakinnahu indahu taqsir fi ta'at. Fayadkhul fil usat al-mu'minin wal muqassirin fi ba'd at-ta'at. Jadi hadis yang menjelaskan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, yang dinafikan itu adalah al-imanul mutlaq. Yang dinafikan kan di situ la yazni zani, la nafiyah, la yazni zani hina yazni wa mu'min. Yang dinafikan adalah al-iman al-mutlaq. Bukan mutlaqul iman. Bukan mutlaqul iman. Hada kalam ahlul ilmi. Karena kalau yang dinafikan itu mutlaqul iman, ya kafir nantinya. Ya mereka yang faham qasir fi din, hakada langsung oh ini kafir ini. Nabi mengatakan demikian. Wa hadha ghalat. Qala Ibnu Abil Izz Al-Hanafi fi Syarh At-Tahawiyah, al-imanul mutlaq yatadamman fi'l ma amara Allah bihi wa tarki ma nahahu an. Jadi al-imanul mutlaq itu mencakup menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Wa qala Syekh Abdurrahman bin Hasan Syekh Abdurrahman bin Hasan yang Fathul Majid itu dalam kitabnya Al-Iman, mutlaqul iman huwa wasful muslim alladhi ma'ahu aslul iman. Mutlaqul iman itu adalah sifat yang ada pada muslim yang memang dia memiliki keimanan. Idza kana musirran ala dzambin, namun dia masih melakukan kemaksiatan, meninggalkan kewajiban, padahal dia sanggup melakukannya. Jadi ada yang meninggalkan kewajiban, jangan kemudian langsung dinafikan aslul iman lah. Aslul iman, mutlaqul iman masih ada. Ini kaitan dengan masalah muhimmah jiddan. Wa qala ghairuhu, dikatakan yang lainnya, al-imanul mutlaq huwal imanul kamil alladhi jaa fihi bil wajibati jami'iha fa idza kana kadzalika falahul amnut tam wa lahul ihtida'ut tam yaumal qiyamah. Jadi al-imanul mutlaq adalah imanul kamil yang mana dia menjalankan segala kewajiban, meninggalkan semua larangan, dan inilah yang akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan mendapatkan petunjuk. Sebagaimana dalam ayat itu, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Kemudian dijelaskan wa ammal akhar falahu mutlaqul iman. Adapun kalimat mutlaqul iman adalah min dimnil muslimin wa min dimnil mu'minin walakinnahu yaqa fi ma'asin faya ummuhu ismul iman wasmul islam walakinnahu asin lillahi subhanahu wa ta'ala fala yahrumuhu Allahu min fadlihi yaumal qiyamah wa in kana qad yu'adzibuhu fin nari ala ma'asihi allati waqa'a fiha lakin lam yakhruj minal iman wala minal islam. Jadi mutlaqul iman dia masih tergolong kaum muslimin, tergolong mukmin, namun dia terjatuh kepada kemaksiatan. Namun masih tetap dikatakan mukmin, muslim. Tidak boleh langsung kita katakan dia keluar dari Islam.
Bahkan dikatakan di sini fala yahrumuhu Allahu min fadlihi yaumil qiyamah. Allah Azza wa Jalla tidaklah mengharamkan dia dari karunia-Nya, maksudnya dari ampunannya. Jika Allah mengampuninya, dimasukkan ke surganya Allah. Itu kaitan dengan al-usat minal mu'minin, ahli maksiat dari kaum mukminin ketika meninggal. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya jika seorang meninggal fi kabirah min kabair dzunub, masalan dia terjatuh kepada dosa besar, wa huwa mu'min, maka huwa tahta masyiatillah. In syaa'a adzabah, jika Allah menghendaki untuk diazab, dicuci dulu dosa-dosanya. Wa in syaa'a ghafar, jika Allah menghendaki untuk diampuni dan dimasukkan ke surganya Allah Azza wa Jalla. Namun tetap kita sebagai mukmin, kewajiban kita, konsekuensi dari ucapan kita, iman, apa saja itu yang mesti dilakukan supaya kita selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Jadi ini perbedaan tentang al-iman. Makanya dikatakan di sini walakin lam yakhruj minal iman, dia tidak dikeluarkan dari keimanan dan dari keislaman, tetap dikatakan muslim. Namun dia waqa'a fi ma'siyah, waqa'a fi kabira min kabair, masalan. Amma alladhi lam yaqa' fi syirkil akbar, ini penting juga. Wa waqa'a fi ghairi dzalika minal ma'asi, fa huwa fi mutlaqil iman wa lam yakhruj an dini rabbil alamin walakinnahu muqassirun. Nah, ini sampai masih penjelasan yang lain lagi sama. Pokoknya dia tidak terjatuh kepada kesyirikan, tidak menyekutukan Allah, dia hanya maksiat kepada Allah, maka dia masih memiliki mutlaqul iman. Walam yakhruj an dini rabbil alamin, dia belum dikeluarkan dari agama Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh. Orang yang terjatuh kepada kesyirikan aja pun kita wajib iqamatul hujjah sebetulnya. Jangan kemudian kita melihat seorang terjatuh langsung dikatakan musyrik. Lah. Qad yakun jahil. Qad yakun inda ta'wil. Makanya kewajiban kita apa? Dakwah. Sampaikan al-haq. Sampaikan dakwah tauhid. Ini yang penting. Ini masih banyak ini. Al-imanul mutlaq wasfun lil-iman wa fi kullil khisal marjuwa allati yatlubuha Allah Azza wa Jalla wa yarjul abda an yakuna 'alaiha. Jadi al-imanul mutlaq adalah sifat dari keimanan yang memiliki banyak ciri-ciri. Maksudnya banyak ketaatan-ketaatan, meliputi semua bentuk ketaatan-ketaatan. Adapun mutlaqul iman an yaqula la ilaha illallah wa yusalli wa yaf'alu ta'at wa yaf'alul ma'asi. Ini lebih mudah untuk difahami. Mutlaqul iman adalah seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia sholat, dia melakukan ketaatan-ketaatan, dia pun terjatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan, maka dia dikatakan masih mutlaqul iman. Ada muhim jiddan ya ikhwah. Muhim. Karena kalau tidak membedakan antara ini kalam ahlul ilmi, maka kita nazil, kita akan tergelincir. Dan akan mudah mengklasifikasi, oh ini kafir, ini wah intabih. Nazal masih kasih banyak sekali. Ini ucapan Ibnul Qayyim yang tadi saya bacakan. Ala kullin, kesimpulannya tadi itu al-iman al-mutlaq adalah al-iman al-kamil. Adapun mutlaqul iman adalah aslul iman. Yang mengucapkan la ilaha illallah, dia sholat, dia menunaikan kewajiban-kewajiban, tapi dia terjatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Tapi kalau al-iman al-mutlaq, hadal iman al-kamil. Sehingga dengan demikian kita bisa memahami makna hadis Nabi SAW. Salah satunya hadis tadi itu yang banyak kita dengar ya. Dan ada hadis yang lainnya juga sebetulnya. La yazni zani hina yazni wa mu'min. Hadisnya sahih. Oh, kalau gitu dia tidak punya iman. La, yang dimaksud di sini adalah al-iman, yang dinafikan adalah al-iman
al-mutlaq. Bukan mutlaqul iman. Insyaallah jelas lah insyaallah. Ya afwan kalau diulang-ulangi tapi untuk supaya jelas antum tentang istilah ini. Baik, kita lanjutkan insyaallah di waktu yang lain. Aku qouli hada wallahu taala a'lam wa alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.